Berikut adalah 5 ide bisnis yang bakal ramai atau menjanjikan pasca pandemi. Apa saja itu? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, ngomongin soal bisnis dalam masa pandemi, itu memang banyak terpengaruhnya teman-teman. Saya mempunyai beberapa rekan yang pelaku usaha, usahanya itu banyak yang tiarap, drop pemasarannya. Namun di sisi lain ada bisnis-bisnis yang dia masih survive dan tentu ada beberapa yang dia mendapatkan momentum untuk tumbuh dan berkembang selama pandemi. Nah, ngomongin soal pandemi yang kita tidak tahu kapan ujungnya, sebetulnya ada beberapa bisnis yang menurut saya nantinya akan terus berkembang dan tentu saja ini menjanjikan. Nah, ide bisnis apa saja itu? Yang pertama adalah ide bisnis kuliner yang sistemnya atau modelnya take away, atau istilahnya teman-teman bikin kulineran, pesennya dari rumahnya klien masing-masing tentu saja terus dikirim. Nah, bisnis kuliner dengan sistem take away ini kemungkinannya akan cenderung meningkat. Kenapa? Karena memang lagi-lagi selama pandemi ini teman-teman, menurut data bahwasanya pertumbuhan pengguna internet itu memang meningkat drastis. Itu artinya sebetulnya masyarakat kita itu selama pandemi memang dipaksa untuk masuk go digital. Dan ini juga membuat habit yang tadinya itu kalau misalnya mau makan keluar rumah atau pergi kemana, ini dengan cukup dari rumah mereka itu bisa kulineran dengan kuliner yang sesuka mereka tentu saja. Karena memang habitnya mulai ke sana, tentu saja ini memberikan peluang bagi teman-teman yang mau buka bisnis kuliner. Jadi kalau teman-teman mau buka bisnis kuliner, kalau dulu kita harus nyari tempat dan tentu saja itu butuh modal yang lumayan, teman-teman dengan sistem take away itu bisa memangkas yang namanya aku bilang modal, karena kita bisa memulainya dari rumah. Melihat habitnya masyarakat yang dia cukup dari rumah bisa beli apapun, maka bisnis kuliner ini saya pikir akan cenderung menjanjikan ke depannya. Ide bisnis yang kedua adalah jasa logistik. Nah, ini berkaitan erat dengan perilaku digital tadi. Karena pertumbuhan digitalnya cukup bagus, belanja online-nya cukup bagus, maka mau tidak mau salah satu bisnis yang kedampak adalah logistik. Bisnis logistik ini ya cukup menjanjikan. Kenapa? Karena basic lagi, masyarakat itu belanjanya mulai digital, mulai yang online. Terus yang kedua, jualannya pun cukup dari rumah. Nah, tentu saja bisnis ini membutuhkan yang namanya jasa antar. Nah, karena memang trennya ini bisnis digital naik, maka si bisnis jasa logistik atau layanan antar ini cenderung juga naik. Nah, untuk ini teman-teman tidak harus juga bikin jasa logistik yang gede, misalnya JNE, Tiki, dan sebagainya. Tentu saja untuk memulai menjadi bisnis yang seperti itu butuh modal dan butuh banyak hal. Teman-teman nggak perlu berpikir ke sana, cukup dengan menjadi agen dari logistik yang ada. Itu prospeknya ke depan saya jamin bakal bagus. Ide bisnis yang ketiga adalah produk untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, ini karena dia mencangkup yang namanya rumah tangga, maka nggak akan ada habisnya teman-teman. Mulai dari produk untuk dapur misalnya, beras, minyak, telur, lauk pauk, sayur, dan sebagainya. Ataupun untuk kepentingan bersih-bersih, ada sabun, sampo, dan sebagainya. Jadi aku bilang karena ini kebutuhan rumah tangga yang wajib ada di setiap rumah, maka bisnis ini tidak akan ada matinya. Paling simpel untuk menjalankan bisnis ini adalah teman-teman dengan membuka yang namanya warung kelontong. Nah, jangan dipikir bahwasanya warung kelontong itu bukan bisnis yang aku bilang yang menjanjikan. Jangan berpikir warung kelontong itu bisnis yang ecek-ecek. Jika teman-teman mengelola dengan baik warung kelontong yang menyediakan kebutuhan rumah tangga, teman-teman bisa ngitung kok sebetulnya dia tuh prospek untungnya berapa. Contoh gampangnya misalnya teman-teman tinggal di kompleks dengan jumlah penduduk yang misalnya 1.000 orang atau misalnya 2.000 orang, teman-teman sediain satu warung, maka seharinya kira-kira satu orang akan belanja berapa itu bisa dikalkulasi. Sebetulnya yang namanya bisnis warung kelontong itu cukup menggiurkan. Ide bisnis yang
adalah bisnis atau jualan produk herbal atau kesehatan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri teman-teman. Selama pandemi ini kan salah satu kunci agar kita, agar kita selalu sehat, ya menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, untuk menjaga kesehatan kita, tubuh kita kayak gitu, sedikit banyak pasti kita butuh yang namanya konsumsi vitamin, konsumsi herbal, konsumsi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan ini pasti pasca pandemi prospek, karena memang kita nggak akan tahu nih pandemi akan berakhir kapan. Ide bisnis yang terakhir atau yang kelima adalah bisnis online. Bisnis online di sini sebetulnya ada banyak sekali teman-teman, saya nggak bisa menguraikan satu persatu. Yang pasti logika simpelnya seperti ini. Dengan membuka bisnis online, teman-teman itu bisa dijalankan dari rumah. Terbukti, saya sekarang cukup di rumah menjalankan bisnis online. Bisa dengan bikin konten, bisa dengan bikin website dioptimasi, bisa jualan produknya orang lain, bisa dengan bikin aplikasi atau sebagainya. Nah, ada banyak bisnis sebetulnya yang bisa kita kerjakan dengan online. Nah, aku nggak bisa menguraikan satu persatu, tapi paling tidak aku mau kasih gambaran bahwasanya teman-teman, dengan menjalankan bisnis di platform digital ini, itu aku bilang ya, pengalaman ya. Yang satu tentu saja itu mudah. Kenapa? Karena basic kita bisa belajar dari manapun dan sudah tersedia di internet. Yang kedua, dari sisi modal itu tidak perlu modal yang gede. Kenapa? Karena basic lagi-lagi kita cukup dengan punya internet, punya laptop, punya handphone, itu sudah bisa mengerjakan bisnis online. Terus berikutnya lagi, karena kita nggak butuh tempat untuk bekerja yang proper, kita bisa mengerjakan itu dari rumah. Dan itu bagi saya adalah kenikmatan yang luar biasa, bisa bekerja dari rumah, bisa bekerja dengan anak istri. Bisnis online ini karena habitnya lagi-lagi masyarakat itu seperti yang aku bilang di awal, itu dipaksa untuk masuk digital, pertumbuhan pengguna digital di Indonesia meningkat drastis, perilaku orang juga belanja online, maka di satu sisi prospek dari bisnis digital ini cukup menjanjikan. Sekali lagi, untuk jenis bisnisnya teman-teman bisa cari di internet, atau next saya bikinkan videonya lah bagaimana cara menjalankan bisnis digital hanya dari rumah, atau ide bisnis apa saja yang bisa teman-teman kerjakan dengan platform Go Digital. Nah, itu tadi teman-teman 5 ide bisnis yang saya yakin pasca pandemi atau saat ini sampai nggak tahu kapan, karena memang pandemi nggak ada ujungnya. Nah, itu aku yakin ini bisnis bakal prospek dan menjanjikan, tentu saja dengan untung yang lumayan. Nah, jika teman-teman mau menjalankannya, silakan coba ditimbang-timbang teman-teman mau menjalankan bisnis yang mana. Lagi-lagi di setiap ide bisnis tadi itu ada peluang, tentu saja juga kita harus mempersiapkan kebutuhannya untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.